Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Gina. Jadi saya mau cerita sedikit Ustadz. Saya itu seorang wanita yang memiliki penyakit glaukoma Pak Ustadz. Jadi saya merupakan salah satu penderita glaukoma dan sekarang memakai mata palsu. Dari umur 4 bulan, dari kecil saya sudah mengidap penyakit glaukoma dan saya udah buta dari lahir Pak Ustadz. Jadi selama itu saya hanya memiliki satu mata atau cuman dengan satu pandangan Pak Ustadz. Nah ketika 4 bulan itu hingga dewasa saya memiliki mata yang besar warna biru. Dan seperti monster kata orang-orang Pak Ustadz. Jadi selama hidup itu saya sering mengalami bullying Pak Ustadz. Mengalami bullying terus kayak sering. Jadi saya tuh merupakan pribadi yang cenderung diem gitu Pak Ustadz. Diem, murung, gak bisa bersosialisasi Pak Ustadz. Bahkan saya ketemu orang lain takut Pak Ustadz. Karena orang-orang memandang saya berbeda. Seperti monster, dikatain, terus bahkan ketika sekolah juga kayak ditendang gitu. Jadi kayak bullying selalu ada di hidup saya Pak Ustadz. Usia 17 tahun ya Pak Ustadz ya, karena saya udah mengalami bullying terus saya gak bisa bersosialisasi. Saya memutuskan untuk mengangkat bola mata saya Pak Ustadz. Jadi karena bola mata saya besar, saya angkat dan saya memutuskan memakai protesa Pak Ustadz. Atau mata palsu itu. Selama itu saya ngerasa kayak kenapa ya? Kenapa Tuhan tuh gak adil? Kenapa Tuhan itu jahat sama saya gitu ya Pak Ustadz? Saya tuh salah apa ya? Kok dikasih ujian seperti ini dari kecil gitu Pak Ustadz? Saya juga pengen bisa lihat dengan 2 mata gitu Pak Ustadz. Bahkan saya pernah tanya sama papa mama gitu. Kenapa ya orang-orang jahat mah Pak gitu? Mama sama papa salah apa sih gitu. Jadi saya tuh cuma disuruh sabar Pak Ustadz. Padahal orang-orang jahat. Saya tuh pengen kayak ngebales. Tapi saya gak bisa apa-apa Pak Ustadz. Memang pakai protesa mata atau mata palsu itu tidak mengembalikan penglihatan. Atau gak ada fungsinya Pak Ustadz. Tapi setidaknya bisa menambah kepercayaan diri saya Pak Ustadz. Nah setelah saya memakai bola mata palsu saya jadi percaya diri. Dan saya bisa kayak bersosialisasi, bisa ngobrol sama orang, begitu Pak Ustadz. Dan saya membagikan kisah saya di sosial media gitu Pak Ustadz. Saya membagikan kisah saya dan ternyata semata-mata tuh untuk menginspirasi orang gitu Pak Ustadz. Biar sama-sama bersyukur, ayo loh saya aja dengan keterbatasan fisik kayak gini masih bisa semangat gitu. Tapi ternyata Pak Ustadz setelah saya membagikan kisah saya, masih aja banyak yang menghujat saya Pak Ustadz. Ada yang bilang kayak mata karena cuma punya satu mata. Begitu Pak Ustadz kayak mata kelarin buat apa? Beli mata mahal-mahal sama aja gak ngeliat seperti itu. Jadi banyak banget cibiran-cibiran seperti itu Pak Ustadz. Dan saya kayak yang saya tanyakan gimana ya Pak Ustadz biar saya tuh bisa ikhlas dengan orang-orang yang gak tahu perjalanan hidup saya Pak Ustadz. Pertanyaan kedua saya, bagaimana sih Pak Ustadz dalam pandangan Islam, apakah tidak apa-apa walaupun tidak mengembalikan kayak cuman gak ada fungsinya seperti itu Pak Ustadz. Dan apakah saya ketika saya beribadah harus dilepas atau bagaimana? Terima kasih Pak Ustadz. Bunda, semua yang diciptakan oleh Allah itu pasti dengan penciptaan yang paling baik. Quran surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Maka mohon maaf, pesan untuk siapapun, jangan suka menghina apa yang diciptakan oleh Allah. Kalau kita menghina apa yang diciptakan oleh Allah, berarti sama dengan kita menghina siapa? Allah. Jangan pernah merendahkan siapapun yang diciptakan oleh Allah. Boleh jadi
orang yang kamu rendahkan lebih mulia dalam pandangan Allah daripada kamu yang merendahkannya. Hati-hati dengan bullying, dengan sikap menghina, menjatuhkan, karena traumanya sulit dihilangkan. Berkatalah sesuatu yang jika orang lain berkata itu kepadamu, kamu akan senang mendengarnya. Berarti jangan berkata sesuatu yang kalau orang lain berkata itu kepadamu, maka kamu pun akan dibuat sakit hati dengannya. Maka Kak Gina, untuk semua cacian, untuk semua hinaan orang, biarkan Allah yang membalasnya. Allah tahu sakit hatimu, Allah tahu perasaanmu. Barang siapa hambaku yang mereka mendapatkan ketentuan dariku atas sesuatu yang mungkin dia tidak senangi, tapi dia bersabar, tapi dia terima dengan semua yang Allah berikan, maka Allah akan hapuskan dosanya dan Allah akan berikan pahala terbaik untuknya. Maka mohon maaf, kalau ada orang yang menghina, jangan dibalas menghina. Biarkan Allah yang membalasnya. Karena sebaik-baiknya yang membalas siapa? Allah. Jelas? Yang kedua, terkait dengan beliau harus menambahkan sesuatu di dalam tubuhnya. Kalau sesuatu itu, mohon maaf ya, dilakukan dalam keadaan untuk menghindari sesuatu yang madorot dan tidak merubah ciptaannya. Artinya itu dilakukan memang bukan karena, dalam tanda kutip ya, bukan hanya semata-mata ingin cantik, bukan hanya ingin dipuji. Untuk meninggalkan madorot, maka hukumnya boleh. Ad-daruratu tubihul mahdurot. Segala sesuatu untuk menghindarkan darurat, hukumnya diperbolehkan. Hanya mungkin mohon maaf, Kak Gina kalau bisa dilepas, copot, pasang, lepas gitu, sakit apa enggak? Sakit sih Pak Ustadz, jadi kayak kayak ngeganjel gitu. Pernah juga kayak misalnya aku copot aja soalnya waktu tidur pun tetap dipakai atau mandi pun dipakai gitu. Karena emang kayak udah kosong Pak Ustadz, jadi kayak gak ada apa-apanya, tapi emang sensitif seperti itu. Baik. Jadi beresiko? Iya beresiko sekali. Artinya kalau lepas pasang beresiko? Iya lepas pasang beresiko. Maka mengingat madorotnya lebih besar, maka dijaga baik-baik agar kemudian tidak menimbulkan madorot yang lebih besar. Maka diperbolehkan dengan alasan menghindarkan madorot yang lebih besar. Beda konteksnya dengan bulu mata yang ketika berwudu harus dilepas terlebih dahulu agar air yang masuk dari wudu itu bisa menyentuh kulit kita sehingga wudunya sah. Yang terakhir, Ahilman mau sampaikan kepada semua yang pernah membuli dan menghina orang lain, bertobat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Mohon maaf. Kata Nabi, nanti ada manusia yang masuk golongan muflis. Apa itu muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang ketika nanti hari kiamat, dia membawa pahala sholatnya, dia membawa pahala baca Qur'annya, dia membawa pahala puasanya, dia bawa semua pahala amal solehnya. Tapi mohon maaf, ketika dia sampai kepada Allah, ada orang lain yang datang kepada Allah melaporkan kezoliman yang dia lakukan. Ya Allah, terima sholatnya, tapi pindahkan pahalanya kepada saya. Karena semasa hidup dia pernah menghina saya. Maka dosanya orang yang dia sakiti dipindahkan kepada yang menyakitinya. Kalau tidak di dunia, hisabnya di akhirat. Allah tahu seperti apa. Itu bikin aku insecure, bahkan kayak mengurung diri gitu loh Kak. Kayak gak pede dengan diri sendiri gitu. Tapi untungnya Allah masih sayang sama aku gitu. Tiba-tiba masih bangun. Dan di situ kayak ngerasa, oh Tuhan tuh masih ngasih hidup ya, ngasih kesempatan buat hidup ya. Makanya dari situ aku terus berjuang untuk hidup walaupun pahit gitu kan. Alhamdulillahnya sih aku lebih kayak yang gak pernah cerita sama siapa kan bingung mau cerita sama siapa. Dan untungnya saya bisa cerita sama Ustadz, jadi keluh kesahnya, jadi bisa mendapat insight gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gestina. Qadarullah, saya anak broken home. Orang tua udah pisah sekitar kurang lebih 7 tahun yang lalu. Hubungan sama ayah cukup masih baik, tapi sama ibu udah nggak terlalu baik karena ibu sudah menikah dan punya anak. Semenjak menikah lagi, ibu rasanya udah lepas dari tanggung jawabnya sama anak-anaknya. Udah gak ingat sama anak-anaknya lagi. Aku tinggal sama nenek, sama 3 adik-adikku. Gak tinggal sama orang tua. Aku yang mengurus adik-adik. Ketiga adik aku sekarang sekolah SMK. Alhamdulillah sekarang kelas 3. Ada yang mondok juga sambil sekolah. Sama ada adik kelas 5 SD. Semuanya alhamdulillah dibiayain sekolah oleh aku Ustadz. Karena orang tua udah gak tanggung jawab. Semenjak COVID mungkin ayah masih ngasih, tapi semenjak COVID kerjanya udah gak baik. Jadi untuk mencukupi di rumah aja itu belum cukup. Bahkan untuk adik aku lanjut sekolah aja ayah bilang jangan disekolahin. Ayah kasihan sama kamu terlalu berat buat beban buat nanggung tanggung jawab ayah, katanya gitu. Tapi sebagai kakak aku gak tega ngelihat adik-adik aku gak sekolah gitu Ustadz. Dan alhamdulillahnya ada Uwa, kakaknya mama, aku kan kerja. Adik aku yang paling kecil kelas 5 alhamdulillah diurus sama Uwa dari kelas 1 SD sampai kelas 5 sekarang. Aku tahu mama itu baik, tapi mama itu melepas tanggung jawabnya setelah ketemu sama suaminya yang baru sekarang. Suaminya itu awal-awal sih mama masih kayak ngasih gitu buat anaknya, masih tanggung jawab tapi sembunyi-sembunyi dari suaminya gitu. Terus lebih sakit lagi, aku tinggal sama nenek, pisah sama orang tua. Mama sampai bilang gini, kamu itu gak punya hak tinggal di situ. Yang punya hak di situ mama, karena mama anaknya katanya. Itu sakit banget Ustaz. Dimana tanggung jawabnya sebagai orang tua gitu. Terus mama juga bilang ada kalanya aku pernah kesulitan gitu membiayai adik aku yang mondok, yang sekolah. Aku bilang, Ma, minta bantuannya. Kebetulan emang ketiga adik aku bayarannya barengan. Aku minta bantu sedikit. Mama cuman bilang, kan kamu yang mau adik kamu mondok, kan kamu yang mau adik kamu sekolah. Harusnya kamu yang tanggung jawab. Kalau misalnya itu jadi ungkitan buat kamu, udah berhentiin aja gitu. Udah gak usah pada sekolah. Pertanyaannya Ustaz, apakah saya berdosa? Apakah saya menjadi anak yang durhaka sama orang tua, terutama sama mama? Karena setiap kali ada mama, itu awalnya selalu kesel. Bahkan selama kurang lebih 6 tahun mama menikah sama suaminya, gak pernah manggil ayah. Dari awal mama sama ayah masih suami istri, suaminya yang sekarang tuh selalu nelpon di depan aku. Kapan ceraiin suaminya gitu. Makanya sampai sekarang rasa benci sama suaminya itu masih ada karena ngelihat dengan mata kepala sendiri gitu. Apa yang tadi kita dengarkan, ketika orang tua melepaskan tanggung jawab pada anak, sudah masuk kategori orang tua yang zalim. Dan beliau harus menjadi seorang anak yang juga harus ikut membantu kebutuhan adik-adiknya. Masya Allah. Itu perkara yang sangat baik. Itu perkara yang namanya ihsan. Ihsan itu satu kebaikan yang balasannya langsung Allah yang menyiapkan. Maka kakak, Allah tidak mungkin meletakkan beban seberat itu dalam pundakmu, kecuali Allah yakin dan tahu teteh kuat menjalani itu semua. Dan percayalah, siapapun di antara kita yang menjadi orang
yang dipercaya oleh Allah untuk ngurus keluarga, sesungguhnya kita adalah orang terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkait hubungan teteh sama ibu, sama ayah, coba dicari jalan untuk menemukan jalan tengah yang terbaiknya. AA sering bilang ya, benci kesalahannya, jangan benci orangnya. Benci kesalahan ibu, iya, tapi jangan benci ibunya. Benci kesalahan ayah, silahkan, tapi jangan benci ayahnya. Termasuk mohon maaf, ibu sudah memilih menikah dengan yang baru. Bagaimanapun dia adalah orang yang dipilih oleh ibu. Kalaupun dia salah, benci kesalahannya, jangan benci orangnya. Biar di hati ini ada doa yang terus dipanjatkan untuk bisa merubah orangnya. Tapi izin ya, untuk semua orang tua yang zalim kepada anak, rasanya agak sulit mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Ingat, kenapa Allah titipkan ujian seberat itu? Karena Allah tahu kita sekuat itu untuk menghadapi semua ujiannya. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita semua. Amin ya robbal alamin. Mama tuh sebenarnya baik kok. Mama tuh sayang sama kita gitu. Mungkin karena keadaannya aja yang kayak gini. Aku bilang gitu. Jangan sampai benci mama ya. Aku bilang segimanapun dia tetap orang tua kita gitu. Nanti kalau misalnya kamu sukses, kamu punya uang banyak, tetap harus ingat sama mama. Ingat sama orang-orang yang baik sama kamu, yang ngurusin kamu. Selalu bilang kayak gitu. Dan adek aku bilang, iya teh pasti kok. Pasti aku ingat sama mama katanya. Nggak akan kok benci sama mama, tapi kenapa mama kayak begini? Di sekolahnya ada kegiatan apa yang harus ada orang tua. Adik aku nggak ada orang tuanya yang datang. Cuman mau bilang, mama kan selama ini ngiranya aku nggak sayang sama mama, nggak peduli sama mama. Tapi aku cuman bilang, aku sayang banget sama mama. Yang paling aku terbuka, Ahilman bilang, segimana buruknya orang tua, jangan benci orangnya, tapi bencilah sama sifatnya. Dan itu ngebuka hati aku banget sih Kak.